Menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya, Yohanes 15. Di dalam video ini terdapat pernyataan yang menuduhkan Yesus Kristus di perjanjian baru telah menikah. Shalom, kita berjumpa kembali di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video kita kali ini kita akan mendengarkan jawaban dari Elia Miron terhadap tuduhan dari Ustadz Kainama yang mengatakan Yesus itu menikah. Apakah yang dituduhkan oleh Ustadz Kainama itu benar? Mari bersama-sama kita dengarkan jawaban dari Elia Miron. Menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya, Yohanes 15. Di dalam video ini terdapat pernyataan yang menuduhkan Yesus Kristus di perjanjian baru telah menikah. Tentu saja asumsi dan tuduhan tersebut didasarkan dengan kata Yunani gunai yang tertuang di dalam Yohanes 20 ayat 15. Di mana menurut para penuduh ini, bahwa kata gunai tersebut lebih baik ditafsirkan sebagai istri bukanlah ibu. Lantas, benarkah demikian? Tentu saja tidak. Kata Yunani gunai memiliki beragam arti, dapat berarti perempuan, wanita, ibu, atau bahkan istri. Namun dalam konteks ini, kata gunai tidaklah diterjemahkan sebagai istri, namun sebagai ibu. Mari kita kaji dari tekstual linguistik dari ayat ini dan juga ayat-ayat yang lainnya. Misalnya pada ayat yang terdapat di dalam perikop yang sama yakni Yohanes 20 ayat 13, di mana malaikat itu berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Di mana kata ibu yang digunakan pada ayat ini merupakan terjemahan dari kata Yunani gunai yang juga digunakan dalam Yohanes 20 ayat 15. Jika para penuduh konsisten menerjemahkan kata gunai menjadi istri, lantas merujuk dari Yohanes 20 ayat 13, apakah malaikat memanggil Maria sebagai istrinya? Tentu saja tidak. Sedangkan di sisi lain Tuhan Yesus sendiri menegaskan merujuk dari Markus 12 ayat 25 bahwa malaikat merupakan makhluk yang tanpa gender atau genderless dengan tidak kawin dan tidak mengawinkan. Lalu bagaimana mungkin malaikat memanggil Maria sebagai istrinya jika para penuduh konsisten menerjemahkan gunai sebagai istri bukan ibu? Jadi adalah keliru dan juga fitnahan keji jika menganggap Yesus Kristus adalah menikah hanya merujuk dari kata gunai dari Yohanes 20 ayat 15. Karena dalam Yohanes 20 ayat 13 kata yang sama juga dipergunakan namun tidak bermakna sebagai istri sebagaimana yang diasumsikan para penuduh. Lalu kepada siapakah kata Yunani gunai ditujukan oleh Tuhan Yesus merujuk dari ayat tersebut? Jika kita menimbang konteksnya secara keseluruhan, kita dapat mengetahui bahwa kata gunai tersebut ditujukan kepada perempuan-perempuan dewasa yang ada pada masa itu sebagai panggilan hormat kepada mereka. Hal ini tentu relevan atau sinonim dengan ucapan bahasa Inggris seperti madam, lady, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan nyonya. Sehingga sampai di sini anggapan bahwa Yesus Kristus menikah salah total secara tekstual, linguistik, dan juga konteks ayatnya. Di sisi lain, beberapa orang yang tidak bertanggung jawab juga menuduhkan bahwa Yesus Kristus menikah karena ia adalah seorang rabi, di mana mereka beranggapan bahwa syarat menjadi rabi haruslah menikah. Hal ini juga merupakan anggapan yang keliru, karena hidup selibat atau tidak menikah dalam Yudaisme di zaman Kristus bukanlah hal yang asing. Di mana dalam sejarah kita dapat menemukan rabi Yahudi yang tidak menikah atau memilih untuk hidup selibat yang bernama Ben Azai. Hal ini dapat kita temukan di dalam tulisan Yebamot 63b nomor 19. Bahkan Yohanes Pembaptis yang adalah nabi terbesar juga tidaklah menikah atau memilih untuk membujang. Bahkan Rasul Paulus yang adalah seorang rabi yang dikenal dengan Rabi Saul yang adalah seorang Yahudi juga tidak menikah pada masa itu. Jadi dengan jelas kita mendapati merujuk dari konteks ayat, tekstual linguistik, dan juga budaya Yahudi pada masa itu, dongeng-dongeng dan juga asumsi yang menyatakan Yesus menikah adalah omong kosong dan tidak memiliki landasan sejarah yang akurat. Dengan demikian, terima kasih dan Tuhan memberkati dan selamat 120 hari menyongsong Natal. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan jawaban dari Elia Miron terhadap tuduhan-tuduhan palsu yang diucapkan oleh Ustadz Kainama berkaitan dengan Yesus itu menikah, ya. Apakah teman-teman cukup kaget ya dengan pernyataan Kainama? Bagi saya teman-teman itu saya sama sekali tidak mengagetkan gitu ya. Kenapa? Kainama ini sudah sangat terkenal dengan kebohongan-kebohongannya. Makanya saya itu seringkali menyebut dia ini sebagai ustadz bersilat lidah gitu ya teman-teman. Dia tidak pernah dipegang kata-katanya teman-teman. Ya, ustadz ini adalah ustadz polemikus yang sangat-sangat luar biasa teman-teman.
Sangat mengganggu sekali sebetulnya Ustadz ini, ya. Mulai daripada dia mengatakan dia lulusan dari Haifa lah, dia lulusan dari Leiden lah. Banyak sekali ucapan-ucapan dia yang tidak terbukti sampai sekarang kebenarannya. Ini Ustadz yang kocak sih sebetulnya gitu loh. Dia mengatakan dia mualaf gitu ya, dari Kristen ke Islam gitu. Dan kalau dia memutuskan untuk mualaf kan berarti dia menemukan kebenaran yang jauh lebih hakiki dibandingkan kekristenan sehingga dia pindah menjadi Islam. Maka tentu saja dia sedang berusaha untuk mencari kebenaran itu untuk memperbaiki dirinya supaya dia menjadi lebih baik juga. Tetapi apa yang kita lihat sekarang? Dia tidak pernah menekuni Islam atau Al-Quran sebagai kitabnya untuk dia pelajari dan dia mendapatkan ilmu di sana yang kemudian dapat memperbaiki dirinya. Tidak teman-teman, dia malah menggunakan kesempatannya sebagai seorang mualaf untuk menghina-hina Alkitab, menghina-hina iman Kristen, mendiskreditkan iman Kristen, dan berbagai macam tuduhan-tuduhan palsu yang dia lakukan. Sembarangan dia membaca Alkitab, dia menafsirkan Alkitab sesuka hatinya. Tidak ada apapun yang kita lihat dari ceramah-ceramah dia yang kemudian memunculkan Islam itu sebagai sebuah kebenaran yang absolut, teman-teman. Tidak ada, teman-teman, khususnya dari Ustadz Kainama ya. Tidak ada sama sekali. Yang dia selalu munculkan di dalam ceramah-ceramahnya, di dalam diskusi-diskusinya, baik itu di media sosial, di YouTube, dimanapun. Itu adalah ceramah-ceramah yang mengujar kebencian gitu loh. Dia menyampaikan tentang kekristenan, dia tafsirkan sendiri Alkitab, dia mengatakan Yesus menikah, dia mengatakan Yesus tidak mati, dia mengatakan banyak hal yang buruk lah tentang kekristenan. Saya juga tidak tahu kenapa Kainama sampai hati melakukan itu gitu loh. Apakah dia mungkin sakit hati dengan kekristenan atau dia pernah mempunyai pengalaman buruk dengan orang-orang Kristen sehingga dia balas dendam lewat cara begini. Ini kan bukan dia tidak sedang menunjukkan wajah Islam yang baik, teman-teman, menurut saya. Tapi dia sedang menunjukkan wajah Islam yang justru buruk gitu loh. Ya. Dia sedang menunjukkan wajah Islam yang justru tidak baik gitu loh. Ya. Kan selama ini yang sering dikatakan oleh ustadz-ustadz yang lain adalah Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya dia membawa damai kepada manusia, kepada yang berbeda, kepada siapapun termasuk kepada makhluk. Tetapi apa yang dikatakan Kainama kan sudah tidak lagi, teman-teman, bukan rahmatan lil alamin lagi. Tetapi dia sedang mengujar kebencian, dia sedang memfitnah gitu loh. Kenapa saya katakan ini fitnah? Karena tidak seperti itu yang diyakini oleh orang Kristen terhadap kitab sucinya yang dia sampaikan itu. Bayangkan gini ya, orang Islam memahami A misalkan gitu terhadap Al-Qur'annya. Dan A itulah yang menjadi kepercayaan umum oleh orang Islam selama ini. Ya, baik itu dari tafsir Al-Qur'annya, dari hadisnya, dari doktrinnya, dari ajaran para leluhur mereka, ulama-ulama mereka. Mereka mengajarkan A, inilah A yang paling benar. Tiba-tiba saya datang, saya melihat membaca Al-Quran, apa yang sudah mereka pahami sebagai yang A, tiba-tiba saya mengatakan, oh tidak, ini B. Apa yang terjadi, teman-teman? Pasti mereka marah gitu loh. Pasti mereka nggak suka ketika kitab suci mereka itu ditafsirkan sembarangan oleh orang-orang Kristen. Tetapi yang anehnya, apa yang mereka tidak suka orang lain lakukan terhadap kitab suci mereka atau agama mereka lakukan itu kepada agama orang lain, kepada agama Kristen. Ini kan kocak, teman-teman. Maukah Ustadz Kainama agama Islamnya itu, Al-Qur'annya itu kita baca dan kita tafsirkan sembarangan? Maukah dia? Dia tentu saja kalau kita tanya dia nggak mau, teman-teman. Dia kata alasannya Al-Qur'an itu penyempurna dan lain sebagainya. Lah, kan kitab suci kita masing-masing. Saya juga bisa bilang Alkitab itulah kitab yang paling sempurna. Sesuai dengan apa yang kau katakan dalam kitab suci, ya kebenaran menurut agamamu ya belum tentu menjadi kebenaran menurut agamaku. Jangan kemudian kebenaran menurut agamaku kau jadikan standar untuk menilai agamamu, itu kan kocak. Ya, jadi Kainama ini, teman-teman, jangan pernah kita percaya. Ini ustadz pembohong yang luar biasa. Ya, ustadz pendusta yang luar biasa. Baru-baru ini teman-temannya baru membongkar semua kebohongan ustadz Kainama ini. Nggak perlu kita dengarkan, nggak usah kita dengarkan. Ya, ini ustadz memang mulutnya paling busuk sudah yang pernah ada. Ya, manis dia bicara tapi tujuan yang dia mau capai itu adalah perpecahan saja gitu. Ya.
Jadi untuk saudara-saudaraku umat Kristen, ya mari kita tetap setia pada Alkitab, setia pada doktrin gereja, setia pada ajaran bapak-bapak gereja. Jangan kita dengarkan pada ajaran bapak, entah bapaknya siapa, bapaknya setan atau bapaknya siapa, kayak nama ini. Jangan kita dengarkan. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat. Tuhan berkati kita semua. Shalom.